Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jika sahabatku semua sudah punya rencana untuk melakukan segala sesuatu, sebaiknya segeralah lakukan ya. Karena melakukan segala sesuatunya dengan cepat itu lebih baik daripada sahabatku hanya menghitung dan terus menghitung tanpa mengetahui nantinya hasilnya seperti apa ya. Karena kegagalan adalah guru terbaik dalam hidup kita. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba juga menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongso yang berkomentar seperti ini. Jadi sahabat kita ini punya modal sekitar 50 juta ya, ingin memulai usaha rongsok ya, dan posisi sahabatku ini ada di Jawa Tengah. Nah, hanya memang nggak disebutkan Jawa Tengah di bagian mana ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan coba menjawab sebatas apa yang pernah saya alami dan juga sebatas apa yang pernah saya ketahui. Dan ini memang mungkin sedikit agak panjang, jadi supaya pesannya bisa tersampaikan, alangkah baiknya kalau sahabatku menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi seperti ini ya, saya buatkan rinciannya. Mohon maaf ya, saya masih menggunakan kalender karena kebetulan untuk whiteboardnya itu belum ada, tapi mudah-mudahan pesannya tetap tersampaikan ya. Jadi modal 50 juta ya. Nah, terus dari modal ini ya, kalau kita untuk memulai suatu usaha ini perlu sarana atau peralatan ya. Di sini saya sudah coba ya buatkan draftnya ya untuk mobil pick up ya. Mobil pick up ini ya kisaran harga yang 20 juta ya. Jadi sahabatku nggak perlu nyari mobil yang baru atau yang bagus ya. Jadi kita mengukur dari kemampuan modal kita ya. Di sini saya tuliskan harga 20 juta. Ini saya kira kalau untuk mobil untuk angkutan rongsok ini sudah layak ya. Bisa sahabatku nanti bisa cari L300 bensin ya, atau mungkin mobil-mobil tahun yang agak lama seperti misalnya Kol lama itu juga bagus ya, atau mungkin Zebra dan lain sebagainya ya. Di sini sahabatku mungkin lebih tahu ya mau kendaraan seperti apa. Yang penting mobil tersebut sehat ya, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya siap pancal ya. Nah, di sini 20 juta. Nah, kalau memang nantinya sahabatku itu bisa mendapatkan harga mobil yang di bawah ini ya, nanti apa yang saya tuliskan ini ya, ini hanya sebagai standar ya. Tapi tidak harus seperti ini ya. Nah, di sini mobil 20 juta, terus timbangan ya, karena untuk pemula ini otomatis dibutuhkan timbangan. Timbangan di sini saya estimasikan ya, harganya 4 juta ya, yaitu timbangan duduk yang besar ya, yang kapasitas sekitar 300 kg atau 500 kg. Ya, ditambah dengan timbangan kecil, timbangan untuk logam ya, timbangan bebek ya. Nah, seperti ini, itu saya perkirakan harganya 4 juta ya. Terus kalau sahabatku ini kebetulan belum memiliki tempat atau gudang penampungan ya, di sini saya estimasikan untuk sewa tempat ya, sewa tempat atau gudang yaitu 10 juta per tahun ya. Di sini juga ini relatif ya, sekali lagi relatif ya. Tinggal nantinya kalau syukur bisa dapat tempat yang lebih murah, atau justru mungkin sahabatku sudah ada tempat sendiri ya, sudah ada tempat milik sendiri yang bisa digunakan untuk gudang ya, berarti dana ini sudah juga nggak ada. Terus untuk lain-lain ya, lain-lain ini seperti kalkulator untuk menghitung nantinya ya, terus alat tulis ya, pena, nota dan lain sebagainya. Terus tambang ya, tambang untuk tali temali saat kita bawa barang ya, ini sekitar 1 juta. Jadi total ya untuk peralatan ini sudah sekitar 35 juta ya. Sekali lagi ini hanya opsional, maksudnya apa? Ini hanya draft yang saya berikan, tapi kalau misalkan sahabatku semua kebetulan memang ya di antara yang saya sebutkan di sini sudah ada, ini berarti sudah mengurangi angka ini. Nah, berarti sisa modal di sini ya dari 50 juta yaitu tinggal 15 juta rupiah. Nah, sahabatku, untuk mulai usaha rongsok ini ada dua kategori ya di sini ya. Sahabatku mau main di jenis-jenis tertentu ya, atau khusus ya, bermain khusus seperti ya, misalkan sahabatku ingin khusus bermain di botol aqua, atau kalau bahasa di lapaknya biasa menyebut dengan nama bodong, atau sahabatku akan khusus ya
bermain di kertas ya, misalkan kertas itu kardus, duplek, HPS dan lain sebagainya, atau sahabatku ingin main khusus di besi ya. Jadi ada jenis tertentu di sini, ada juga yang bermain di semua jenis. Jadi sahabatku akan menampung semua jenis rongsok ya, dari jenis plastik, kertas, besi dan lain sebagainya ya. Nah, masing-masing ini ya, antara jenis tertentu dan semua jenis ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau misalkan di sini saya bahas ya, yang untuk jenis tertentu ya. Misalkan sahabatku memang belum memahami semua jenis rongsok ya. Misalkan sahabatku hanya kebetulan paham di jenis kertas ya. Sahabatku bisa mulai untuk main khusus kertas ya. Untuk khusus kertas ya, dengan modal 15 juta ini sudah cukup ya. Apalagi kalau untuk di daerah Jawa Tengah ya, sahabatku kalau mau kirimnya itu ke pabrik ya, itu bisa sahabatku di Kudus ya. Di Kudus itu ada pura kertas ya. Terus kalau untuk di daerah Genuk ya, di daerah Genuk itu ada pengepres kardus juga ya, ada pengepres kardus ya. Terus juga berdekatan dengan itu ya, ada juga pemain besi ya, daerah Genuk ya. Terus kalau sahabatku mau main khusus besi di situ ya, sahabatku bisa kirim kalau untuk ke pabriknya ya, itu di Jalan Kaliwungu Kendal ya, itu PT Abadi Jaya Manunggal ya, bisa di situ ya. Kalau sahabatku mau main khusus PET atau botol aqua, itu sahabatku bisa kirim ke PT Hilon ya, PT Hilon itu di daerah Karanganyar ya. Terus juga kalau untuk kertas itu juga di daerah Klaten ya, di daerah Klaten itu ada ya, Bintang Raya ya, Bintang Raya itu khusus jenis kertas ya. Atau mungkin di daerah Sukoharjo ya, itu ada ya, itu PT Wisanggeni, namanya Wisanggeni, di situ ada ya. Dan juga sebenarnya banyak lagi untuk jenis kertas ya, di Magelang juga ada ya. Karena ini sayang sekali sahabatku ini Jawa Tengahnya mana saya juga kurang paham ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk main tertentu ya, sahabatku bisa ambil ya kertas dari lapak ya, baik itu lapak yang mungkin agak besar atau lapak kecil, atau dari toko-toko, sahabatku bisa kirim ke pabriknya ya. Untuk jenis tertentu itu cukup ya. Jadi kalau untuk kertas sendiri ya, kertas sendiri itu untuk pick up ya, itu kalau memang bisa nyusunnya ya, bisa nyusunnya nanti kisaran bawah itu bisa lah, kalau untuk pemula bisa 1 ton lah ya, sekitar 1 sampai 1,5 ton, anggaplah 1 ton. Tinggal nanti sahabatku bisa coba ambil keuntungan berapa ya. Tapi sebelum sahabatku mulai bergerak, pastikan dulu tempat pembuangannya dulu ya. Jadi pastikan sahabatku mau main di jenis tertentu apa ya, pastikan misalkan main di kertas mau jualnya kemana, dari situ sahabatku bisa mendapatkan informasi harga jual sahabat itu berapa. Dari situ sahabatku bisa menghitung nantinya antara jualnya misalkan 5.000 ya, terus operasional ya, baik untuk bensin, untuk gaji sahabatku sendiri dan lain sebagainya itu berapa ya. Nanti di situ sahabatku bisa mengetahui sebaiknya beli berapa supaya bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini kalau untuk yang jenis tertentu ya. Ini memang mungkin lebih mudah ya, lebih mudah dikerjakan bagi pemula ya untuk jenis tertentu ya. Terus yang berikutnya ya, ada kelebihan dan kekurangan untuk jenis tertentu ini ya. Kelebihannya ini nggak harus tahu semua ya. Nggak harus tahu semua. Tapi ada juga kekurangannya. Misalkan sahabatku khusus bermain kertas di sini ya, tapi kebetulan ya di lapak tersebut kertasnya cuma sedikit. Di situ ada besinya. Sebenarnya besinya itu kalau toh diambil itu bisa mendapatkan keuntungan. Karena sahabatku hanya main di kertas tanpa membawa besi, akhirnya apa? Mungkin satu pengambilan hanya bawa kertas misalkan 3 kintal ya. Dengan operasional atau biaya yang sama ya, sahabatku hanya mendapatkan keuntungan hanya dari kertas. Tapi kalau sahabatku juga bermain di besi, itu bisa dibawa dan itu akan bisa menambah keuntungan atau minimal bisa mengurangi biaya operasional ya, seperti itu. Nah, kekurangannya
nggak bisa bawa semua ya. Nah, terus untuk yang kedua ya, yang kedua kalau untuk semua jenis. Nah, sahabatku, kalau misalkan sahabatku memang mau main semua jenis barang ya, memang sahabatku dituntut untuk walaupun tidak secara detail tahu jenis rongsoknya, tapi sahabatku secara garis besar itu sudah harus memahami jenis rongsok tersebut ya. Walaupun nggak detail, nanti sambil jalan ya sahabatku bisa belajar yang secara detailnya ya. Di sini misalkan untuk jenis-jenis yang sulit dipahami, misalkan jenis plastik sahabatku nggak paham ya, jadi diterima. Tapi sekali lagi ya, kalau untuk main semua jenis ini pun ya sahabatku sebaiknya nyari misalkan di pengepul besarnya, karena kalau untuk dengan modal sekitar 15 juta ini main semua jenis ini agak sulit untuk kirim ke pabrik karena dananya atau modalnya nggak cukup. Jadi sebaiknya sahabatku bisa berkomunikasi atau menghubungi pengepul besar di daerah tersebut yang menerima semua jenis ya, semua jenis. Kira-kira berapa, misalkan terima kertas berapa, terima besi berapa, terima plastik dan lain sebagainya itu berapa. Di situ sahabatku semua bisa catat. Nah, dari situ sahabatku bisa ngitung nantinya ngambil dari bengkel, warung, toko, atau mungkin dari pemulung atau dari pengepul-pengepul kecil itu berapa ya. Nah, di situ ya, setelah sahabatku jalan semua jenis ini, pelan-pelan nantinya sahabatku bisa memfokuskan ke satu jenis untuk kirim ke pabrik ya. Misalkan main semua jenis, tapi mungkin barang yang banyak di tempat sahabatku itu jenis apa. Nah, misalkan jenis kertas, nah itu bisa nanti kertasnya sahabatku bisa kirim ke pabrik, tapi yang lainnya bisa dikirim ke pengepul besar ya. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar ya, karena dengan begitu sahabatku nanti tahu ya, pelan-pelan akan tahu, oh ini kirim besinya ke sini ya, ke pabrik ini, kirim kertasnya ke pabrik ini, kirim emberannya atau plastiknya ke pabrik ini ya, untuk kirim logamnya ke sini gitu. Nah, untuk logam kalau misalkan sahabatku ya mau bermain khusus logam, kalau untuk di daerah ya seputaran Jawa Tengah ya, itu banyak pengepul logam itu di daerah Cepogo ya, Cepogo, Boyolali atau Bajul Kesupen ya, di Boyolali ya untuk jenis logamnya. Yang lainnya sebenarnya banyak, tapi banyak terkenal di situ yaitu di daerah Cepogo. Nanti bisa sahabatku nyari sendiri informasi daerah tersebut. Syukur kalau memang bisa langsung ketemu juragannya, bisa ngobrol, bisa menindaklanjuti atau diajak kerjasama ya untuk hubungan bisnis ya. Nah, sekian ya, sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau memang mungkin apa yang saya jelaskan ini masih kurang jelas ya, silahkan sahabatku tanyakan di kolom komentar ya. Sebisa mungkin saya akan coba tanggapi ya, supaya apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.